Assalamualaikum guys. Ingat gak kita pernah kunjungan ke Cipelang, BRT Balai Embrio Ternak. Nah, di sana saya tuh ketemu Pak Mulyadi dari Teluria. Ini sebetulnya saya tuh sudah kepincut dengan ayam petelur karena Mama Dede tuh punya ribuan ayam di rumahnya. Jadi dia juga itu, Ivan seru nggak tiap hari tuh katanya ngambil telur katanya. Makanya Mama Dede kesini pernah kirim telur satu kotak satu peti. Nah, di sisi lain aku juga pernah lihat ini nih kandang kayak ginian, terus nanya ke dokter ya, dok ini di mana ya dapatnya gitu. Tetangga. Ternyata ini tetangga nih. Untuk edukasi generasi Z supaya tidak pada nggak mau untuk usaha ternak maupun peternakan ayam petelur lah. Ya, jadi swaspada pangan kan itu lagi digembar-gemborkan kan. Itu tuh soal dari dulu tuh kita tuh kaya banget Indonesia tuh, tapi apa-apa dikit-dikit impor, dikit-dikit beli dan lain-lain. Nah, sekarang tuh kita coba protein hewani juga ternyata bisa di tanda kutip produksi sendiri ya. Ini jadi ayam ini tuh bisa bertelur tiap hari? Tiap hari selama 2 tahun nanti. Jadi kasih pakan sehari 2 kali. Nggak perlu dikawin udah bertelur sendiri? Ya, langsung dikasih itunya jadi biar lengkap, memberikan edukasi kepada semuanya yang nonton. Jadi ini taruh di mana nantinya nih, Kak Irwan? Di sini aja gimana dok? Jadi semuanya tuh, jadi datang tuh langsung. Jadi edukasi banget bener. Jadi kalau rumah kita tuh sudah jadi alhamdulillah salah satu pusat ilmu bagi anak-anak Indonesia secara langsung maupun secara virtual digital. Kita tuh di sini lagi membangun biogas. Biogas itu jadi pengedukasian juga bahwa limbah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nah, ini sekarang kita akan tambah lagi bahwa segini aja tuh 2, 3, 4, 8 berarti ya? 8 isinya 22 Kak nanti. Nah, kalau untuk isi satu segini, ini kita kasih 22 biar ada temennya. Nah, ternyata ini juga bisa ukuran 16. Segini 16 ekor tiap hari. Pasti lagi kemungkinan. Tapi nunggu 1 bulan lagi. Kenapa? Nunggu 1 bulan karena usianya kan ini 16 minggu atau 4 bulan nih. Ini segini-gini? Ya, itu baru 16 minggu. Nanti mulai bertelur usia 20 minggu. Kita 20 minggu dan akan berlangsung 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Habis 2 tahun biasa jadi pedaging. Gitu. Ya, ayam afkir, ayam petelur, ayam afkir. Itu dari soto Pak Min, dari jenis telur jenis ayamnya sendiri? Ayam Isabron, ini strainnya Isabron. Isabron? Ya. Itu tuh ayam petelur? Ayam petelur. Kalau yang ayam negeri yang putih itu? Ayam broiler tuh ayam pedaging. Ada lagi ayam kampung. Ayam kampung, coper. Ada KUP. Banyak ya? Macam-macam karena sistem kawin silang, kemudian dicari mana yang untuk khusus produksi telur, mana yang untuk daging. Jadi percepatan mana. Nah, itu tadi strainnya ada jenis layer atau petelur, ada broiler atau ayam negeri itu. Ayam itu aslinya awalnya berasal dari mana? Dari Amerika. Dari Amerika. GPS-nya, grandparent stock-nya dari Amerika. Di Amerika ngekip nenek moyangnya. Mau dia ngasih ke mana-mana. Jadi kita harus. Jadi nanti ngambil lagi sana kalau itu GPS. Tapi emang orang luar itu hebat banget. Itunya ya. Di Indonesia juga udah mulai di. Iya, tapi kok kita tuh terlalu baik kalau diblor-blorin aja gitu. Kalau mereka tuh indukan aslinya simpan, yuk mau lu anakannya ya gitu. Jadi nggak bisa turun-temurun lagi, mereka udah dikasih chip. Jadi masa sekian kamu harus beli lagi gitu. Kayak elektronik kan. Gitu, gitunya. Iya. Udah kita cari lokasi dulu nih guys. Ayo kita bekerja, membangun rumah hewan. Ini lagi ini juga tuh guys, gak pernah berhenti untuk membangun. Pembangunan terus. Dan juga pesugihan guys, sebazim. Coy, nih sambil kita intip tuh. Ini ya nanti kita bahas khusus lah itu. Terus. Iya makanya langsung mepet. Kalau di sini gimana dok di tempat ini dok? Wah mentok ya. Mentok. Gimana kalau kita bongkar? Jangan. Awas, tuh. Ayo masukkan. Lupa gue nggak bantuin.
Pemirsa, rumah kita yang akan kita bongkar itu sekarang ini. Oke. Salam dari Pak Dirjen. Oh iya. Nih, beliau ngajakin ke Bogor hari ini. Ke Bogor? Nah, setelah dari sini nanti saya ke Bogor. Acara apa? Di tempatnya Pak Menhan kita bangunin kandang 120.000 ekor otomatisasi semua. Nah. Apaan? Telur? Iya. Ayam? Otomatis ya, ayam. 120.000. 120.000. Pakai digital otomatisasi. Ada ya? Konveyor telur itu Jadi telur gini langsung itu? Iya, langsung pakannya otomatis. Jadi dalam 50.000 itu cukup tenaga kerja satu. Yang di satu hari itu nanti bisa di 30 ton. Di 30 ton itu berapa butir kira-kira? 30 ton dikali 30.000 dikalikan 17 butir. Betul, pinter ya. 510.000 butir. Wow. Guys, sebetulnya kalau kita tuh kalau dekat dengan alam tuh kita tuh udah bisa hidup dengan sendirinya ya, istilahnya ya. Itu jadi Allah tuh menciptakan kita tuh berdampingan dengan makhluk-makhluk lain supaya saling memanfaatkan. Ya, sumber utamanya memang semua dari pertanian. Jadi sumber kehidupan itu memang dari, makanya kita harus cinta dengan para petani. Dan profesi petani, peternak itu tuh sama sekali nggak hina guys, itu mulia banget. Semuanya profesi guru juga, dokter juga dan lain-lain. Nah, makanya jangan gengsi, tapi anak-anak muda sekarang udah banyak yang jadi petani dan peternak ya. Milenial sekarang iya. Jadi ada satu generasi putus tuh pada gengsi untuk menjadi profesi itu, enggak semua ya, tapi kebanyakan. Sekarang milenial pada ini lagi. Alhamdulillah. Nah, kalau kita kecil-kecilan aja sini, karena di sini seperti showcase-nya aja, seperti pengedukasian saja. Bayangin ntar kalau ini udah jadi, ntar mereka anak-anak yang datang sini, atau anak saya dulu lah, tiap hari ngambil telur. Anak-anak datang juga nanti seperti itu. Jadi nanti di sini tuh ada ini telur. Kemudian sini ntar ada biogas. Yasmin, ada, ambil pembesaran ambil dari itunya sapi, yang di atas gitu, tadi. Monggo kalau diangkat bisa. Dia nanya, ini mau diangkat ya katanya. Nantang. Tapi hebat tuh guys, ini langsung ring tuh. Coba taruh. Bisa, pas. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bisa. Kan pas kan ini jadi. Tuh, pas kan Pak? Tuh, sip. Rumah petelur tuh bagus. Pak Mul tuh di dunia ayam udah berapa lama Pak Mul? Dari 97. Dari 97. Wow. Beneran? Di ayam terus, di ayam dari 97. 28 tahun. Tapi ayam petelur itu dari tahun ke tahun. Saya dari broiler dulu, dari pedaging. 2012 baru kita ke layer. Oh, broiler, layer. Nah, jenis ayam petelurnya tuh di Indonesia tuh trennya ganti-ganti. Trennya ada 3 yang sekarang ada di itu. Yang tren ya, tren itu Isabron. Isabron itu dari mana? Amerika. Kalau Highland, Prancis. Kemudian ada namanya Lohmann Brown. Itu Lohmann Brown sama Amerika. Nah, itu kelebihannya masing-masingnya apa? Ya, semua ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kalau misalnya Highland ini postur tubuhnya besar, telurnya juga besar. Tapi kalau Isabron ini posturnya kecil, tapi telurnya juga nggak begitu isi 17. Yang disenengin pedagang-pedagang itu yang isi karena kecil-kecil dan jadi itu banyak. masuknya masuk super. Oh, itu masuk super. Kalau besar-besar itu masuknya nggak super. Oke. Itu. Oke, nanti ada contohnya ini kayak gini ya. Ini yang di telur rumah saya, hasil dari ternak yang kemarin nelur. Ini kemarin nelur ini. Oh ya, masih anget guys, nggak ada ngomong. Kemarin nelur. Teluria ya nama itunya ya. Iya. Guys, follow IG-nya ya Teluria ya guys. LPER.teluria. Yes. TikToknya ada juga LPR Teluria, itu ayamnya bisa gitu-gitu guys. Facebooknya LPR.teluria, semuanya www.teluria.id tuh. Ini, Jadi ini kita nggak pernah kemudian dijual kemana-kemana karena udah
datang warga udah langsung diinden. Jadi sampai seminggu itu besok saya udah naruh duit. Wow. Nah, makanya ini kita kembangkan ke masyarakat karena nggak besar, kemudian nanti warga itu setelah tahu ada telur fresh pasti akan. Jadi ini di rumah-rumah bisa misal satu RT gitu ya, patungan bikin ginian gitu ya. Ginian ini satu rumah satu ini. Coba kita masukkan dulu ayamnya. Guys, sudah bertelur. Tuh, tiap pagi gini tuh. Mereka tuh pasti bertelur tiap hari. Pasti bertelur. Kalau misalnya ada yang nggak bertelur, nanti ada sesuatu yang sekiranya mereka konsumsinya makan atau apa nanti kurang biasanya. Tapi nanti selalu dicek kok. Oke. Jadi ini 16. Berarti 16 butir. Ya, 16 butir. Nanti satu hari paling sekitar 15 butir karena masa bertelur ayam itu setiap ekor itu dari 24 sampai 27 jam. Kalau panennya satu hari sekali di jam yang sama, maka ada yang lewat dari situ. Hitungannya udah masuk besok. Oke. Pak, mau nanya nih Pak. Dari mana, Dek? Dari RT 09. Oke. Kalau misalnya warga-warga nih mau ngikutin yang seperti ini, kira-kira butuh pengeluaran berapa Pak? Oke, nih pertanyaan bagus. Jadi perlu berapa untuk? Jadi total satu paket ini beserta ayamnya 16 ekor, beserta pakannya 1 bulan itu di 6.500.000. 6.500.000 udah dapat ayam 16. Iya, 16. Pakannya untuk 1 bulan. Kemudian pakai vitamin, kemudian nanti pendampingannya melalui online sama dokter hewan kita. Oh, itu. Ini sudah berlangsung berapa lama Pak program ini? Sudah dari 2023. Oh tuh, yang dimasukin apa ini? Ini vitamin, satu anti stres, ada anti stresnya karena perjalanan dari kandang utama ke kandang ini perlu waktu, maka supaya tidak stres nanti kasih anti stres berikut vitaminnya. Oke. Tadi 6.500.000 untuk satu paket ini. Nah, kalau secara ekonomi lagi yang dihasilkan? Yang dihasilkan dalam satu hari menghasilkan taruhlah nggak 16 butir tapi 15 butir dikali kalau misalnya kita ngecer kan 2.000 dikali 15 berarti 30.000 satu hari. Satu hari memerlukan pakan kalau nanti beli setelah habis paket itu 7.000. Karena 1 kilo ini sehari. Oke. Itu 30.000 kurang 7.000, nah, 23.000. Keuntungannya di situ. Hah? Ya. Ya, jadi 3 kali lipat guys istilahnya. Modal 7.000 dapat 23.000, 3 kali lipat tuh. Ya. Dari situ. Nah, kita anggap 20.000 aja. 20.000 untuk dapat 6,5 juta perlu berapa bulan? Nah, itu jadi ayo Yoga. 6.500.000 dibagi 20.000 dibagi 20.000 325 hari 325 hari dibagi 30 10 bulan berarti 10 bulan udah langsung balik modal. Sementara ini adalah 2 tahun berarti 1 tahun 2 bulan ya, 14 bulan berikutnya udah langsung profit ya. 20.000 kali 30 hari ya kali 14 tadi ya? Nah. 8.400.000 ya lebih ya kan? Iya lebih. Iya itu. Iya. Wow. Oke loh guys. Ini dari 16 ekor doang. Wow. Kita udah punya ayam layar loh Pak. Mana? Itu. Oh iya. Kecil itu baru umur 6 bulan, 6 minggu. Itu dari mana? Di Kangkur. Oh Kangkur punya. Pemasukan ayam-ayam ala kulit. Nih guys, ayamnya ini baru usia berapa? 16 minggu atau 4 bulan? 4 bulan. Udah sebesar ini dan memang sudah besar maksimal? Oh enggak, masih bisa gede lagi? Besar, sampai 2 kilo satu. Oh. Biasanya panen jam berapa sih?
setiap jam 4 sore. Kenapa harus sore? Karena supaya stabil aja. Kalau misalnya biasanya di jam 11, sisa yang sore itu masih banyak yang nelur. Artinya biar sekali kerja. Oh gitu. Efisiensi pekerjaan. Udah minum tuh. Iya. Kita lihat dulu nih. Kangkur ternyata udah pas tahu mau ada kirim ini. Ini kangkur dapat beli di mana ini? Di itu Pak, di dekat rumah ada tukang burung. Oh, terus? Ya, emang kan Masih tambah kenceng. Itu di TikTok tuh isinya ayam Lem sama lubangi, Bang. berkebun doang. Lema ini. Kandang-kandang. Oh, Lem kaplon. Gitu kan. Ternyata tim saya nih si Kangkur ini ahli kebun kita. Gimana? Dia udah beli ini juga. Baru kelihatan aku juga. Iya. Ini yang ini untuk satu nih. Ini perkiraan di sekitar 2 bulan. Iya, benar. 2 bulan. Kok bisa sih? Ya dia di 197 ya kamu. Oke, kalau yang itu 4 bulan. 4 bulan. Dan produksi itu baru. Tapi ini agak terlambat nanti. Faktor apa yang Sebenarnya ini karena di awal kurang pemanas. Jadi pertumbuhan sama konsumsi makannya tidak maksimal. tapi tetap akan bertelur juga nantinya. Tetap akan bertelur, cuman terlambat saja. Sedikit. Ya. Iya, iya. Jadi itu 4 bulan dan bertelur itu usia 5 bulanan. 5 bulanan. 5 bulanan. Atau 20 minggu. Iya, 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 iya. Apabila kalau misalnya dia kurang terkena sinar matahari, apa bakalan ngaruh ke hasil Kualitas Ya, telur. pasti ngaruh karena penerangan itu dibutuhkan untuk kesehatan ayamnya juga. Jadi antara ventilasi terkait dengan sirkulasi udara dan sinar untuk pencahayaan itu dibutuhkan. Maka harus ada itu. Ini instruksi kerja di pemeliharaan ayam petelur, guys ya. Yang instruksi kerjanya adalah diantaranya 1, pemberian makan ayam sesuai dengan takaran. Takarannya berapa? 1 kali 1 hari atau 1 hari itu berapa konsumsi ayam. Jadi ini karena usianya baru 4 bulan, maka takarannya sekarang 100 gram per ekor, artinya 0,10 kilo. 0,10 kilo. Nah posisinya nanti ini karena 16, maka pemberiannya 1 kilo lebih 10. Lebih 10. Nanti ditimbang. Nah 1 kilo lebih 10 itu dibagi 2. Yang separohnya pagi, separohnya sore. Kemudian kontrol kandang untuk meratakan makanannya. Jadi setiap hari dikasih rata. Kenapa tadi pemerataan? Karena konsumsi ayam ini rata-rata konsumsinya berbeda-beda. Yang awal ini karena masih stres, supaya dimakan habis dalam 1 hari dan akan dicerna kemudian menghasilkan telur. Kalau nggak habis diangkat atau biarin aja? Kalau nggak habis 24 jam itu diangkat karena nanti menjadi jamur. Bisa yang pagi nih. Ya, masih ada sisa. Pas sore masih ada sisa. Masih ada sisa, nanti ditambah nggak apa-apa. Jadi posisinya dicampur. Ini dicampur dengan pakan baru, kemudian diratakan. Nanti akan habis. Tapi konsumsi besok itu harus dikurangi kalau masih ada sisa. Jangan disamakan dengan porsinya karena akan numpuk nanti. Supaya besok lagi udah habis. Nah, kemudian kotoran nih, kotoran sangat penting sekali. Di sini ini sudah ada tempat kotorannya. Nanti ini cara pengambilan kotorannya ini diambil kemudian dikeluarkan. Ini harus tiap hari biar bersih terus. Karena bagusnya sih sekali sambil ngasih pakan, bersih. Jadi bisa begitu. sehari 2 kali juga bisa ya. Ya, bisa. 7 kali juga boleh loh. Pakai juga Pak buat tanam sayur di balkon. Oh iya, si itunya ya kotorannya ya. Ini kan ada vitamin yang sudah dikasihkan, dipertahankan sampai 2 hari. Setelah 2 hari masih ini belum habis, ini dibuang, diganti dengan yang baru. Pemberian vitaminnya itu 1 minggu 4 kali. Jadi berturut-turut tuh 4 kali tuh. Tadi vitaminnya udah kita siapkan, makannya juga udah kita siapkan. Nanti tinggal telepon saja kalau habis, supaya ini bisa produksi terus, bagus, menjadi percontohan di sekitar warga sini. Ya. Gitu. Wih, ini mudah-mudahan percontohannya di sini RT 8 RW 4 ini ngikutin semuanya. Asli. Nah, bersihkan pipa. Nah, ini
Ini selalu dilap Pak, ini selalu dilap. Ini dilap karena nanti tentunya kalau di farm besar itu debu-debu banyak, makanya ini dibersihkan terus jadi kinclong terus. Nah, supaya kesehatan ayamnya juga jalan, lingkungannya juga terpenuhi kesehatannya. Terus pastikan air minum lancar. Nah, tadi air minum lancar dari mana ngeceknya? Dari ini. Oh, lancar. Sore datang sambil panen. Sambil panen telur. Setiap sore. Setiap sore. Ngambil telur dulu atau ngasih pakan dulu? Rata-rata kalau posisinya di sini udah habis makanannya suka matokin kalau ngambil telur. Tapi kalau misalnya dikasih makan dulu, mereka asik dengan makannya baru ngambil telur. Oke. Aduh, pengen ceplok telurnya ada, ambil aja udah gitu. Buat Indomie. Pasang CCTV ya, ntar abis sama. Oke. Nah, pemberian obat dan vaksinasi mengikuti jadwal dari dokter hewan. Nah, nanti ada nomor telepon yang dimasukin ke grup nanti supaya dipandu oleh dokternya. Biasanya dokter minta dokumentasi video setiap hari perkembangan ayamnya, kemudian diberikan pendampingan melalui online. Kalau ada keluhan-keluhan tinggal diinfokan di situ. Kemudian pemeliharaan ayam, kontrol ayam setiap saat apabila ada ayam kejepit, tidak nafsu makan, mencret, lencong atau hijau kotorannya, laporkan kepada pendamping. Oh, jadi ini tuh kalau kita ke Teluria ngambil paket kan, ngambil paketnya itu dapat fasilitas pendampingan, informasi, ngobrol-ngobrol gitu juga. Iya, konsultasi. Ada grupnya gitu juga gitu. Setiap wilayah, setiap wilayah. Oh, setiap wilayah ada. Pondok Gede ada, sampai semua ada. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Seru banget. Ini tuh yang melakukan udah sangat banyak ya. Banyak. Khusus untuk di indoor atau di dalam ruangan, karena ini bisa dipasang di dalam kamar, Kak Ivan. Bisa di dalam kamar. Di tempat saya di kamar, makanya ada contoh kamar, ada di kamar ruangan. Iya. Jadi, bisa juga. Jadi bisa outdoor, bisa indoor. Bisa outdoor. Tapi kalau indoor berarti PR-nya ya lampu sama exhaust. Ya, exhaust. Iya. Hei, itu punya tetangga kamu. Misal ada mudik dan lain-lain. Ini bawanya pakai skam ya katanya. Ya, gitu supaya kotorannya itu nyerap di situ gitu. Nah, kalau misal kita lupa nggak ngambil telur, ini bisa numpuk dong telur. Bisa numpuk. Dan itu sering biasa terjadi di orang-orang yang suka kerja pulangnya malam, besok baru itu biasanya sudah ada 2-3 biji. Gitu. Seru banget ya. Oke, terus. Juga dari suara bising. Suara bising itu sebenarnya nggak jadi masalah. Kalau di Jawa itu kan ada campur sarian kan, itu yang soundnya gede, itu juga nggak jadi masalah. Korek. Telurnya geter. Sebenarnya nggak jadi masalah juga, yang penting. Ntar pas dibuka udah kecampur tuh telur. udah kayak kekocok di dalam, ya bener. Nih, jadi pada kesimpulannya ini sangat sederhana dan sangat mudah dijalankan oleh siapa saja. Hasilnya ya luar biasa. Untuk ketahanan pangan rumah tangga dulu lah. Sip, mudah-mudahan nih guys, satu rumah punya satu ini ukuran berapa? Ini ukuran 1,8 kali 80 cm. Ini mah kayaknya mah di teras-teras rumah juga, di taman-taman rumah juga kalau cukup oke juga ya. Di belakang dekat dapur gitu aman-aman aja. Ya, tapi jangan dari gini gitu tuh. Gitu. Ini deh Teluria, tapi ternyata yang melakukan itu banyak juga seperti yang jadi setelah kami melakukan di 2018 yang nyontoh itu luar biasa banyak. Nih contohnya, coba kandang kamu bawa sini. Yang gini juga ada, tapi ya tidak selengkap itu ya. Belum ada itu buat airnya, harus dibikin lagi dan lain-lain gitu ya. Masih ini. Ya. Udah satu paket ini aja ya. Iya. Luar biasa guys. Ayo, mau sama kayak gue nggak? Mencoba swasembada pangan dari rumah-rumah sendiri sampai jadi satu RT, satu RW. Akhirnya mudah-mudahan satu negara kita sudah tidak perlu impor-imporan lagi. Kita justru mengekspor, justru kita swasembada mencukupi semuanya, betul ya? Betul. Iya. Oke, saya tambahkan, ini adalah tadi yang disampaikan Kak Irfan adalah konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, makanya bisa di 8 ekor dan bisa di 16 ekor. Ini adalah konsep potong mata rantai distribusi. Supaya inflasi tidak terjadi di setiap wilayah, maka kita harus mempunyai produksi sendiri terkait dengan telur kita. Telur kalau banyak dijual juga bisa menghasilkan 9 bahan pokok
makanan. Artinya dari satu sumber itu bisa membeli semuanya untuk kebutuhan rumah tangga. Kita mencoba ini mensosialisasikan ke seluruh generasi kita supaya kita tetap dengan konsep ketahanan pangan kita subur makmur kan di Indonesia, dan biar swasembada pangannya dapat, kemudian generasinya juga makin cerdas. Itu Kak Irfan. Ya, jadi ini dengan punya 16 ekor ayam menghasilkan kurang lebih 15 butir telur. Kita konsumsi paling 2 atau 3. Lainnya kita anggap 5 lah ya, biar bisulan dikit ya. Enggak, telur itu nggak bikin bisul. 10 lainnya bisa kita jual. Hasil jual itu bisa beli beras, bisa beli sayur dan lain-lain. Jadi dengan ini kita kayak punya sumber penghasilan. Iya, dan juga sumber makanan kita secara utuh ya. Wow, terbuka mata kita nih guys. Ayo, makasih telur ya. Pantesan Kangkur juga tertarik dengan hal ini. Gue mau pengen ini si Jaluk Jaki tiba-tiba panen di sini, seru banget. Tunggu sebulan lagi berarti kita akan jadi ya. Siap. Terima kasih Pak Mulya. Terima kasih Kak Irfan. Yuk, follow IG-nya adalah Teluria. LPER Teluria. LPER itu adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Teluria. Mulai produksi telur di setiap rumah, guys ya. Oke. Sip, thank you Teluria. Follow IG-nya, TikTok-nya, Facebook-nya dan sebagainya ya. Oke, makasih. Teluria, thank you Pak Mul. Dirjen. Iya. Saya dikirimin ini, dikirim ayam petelur sama Pak Mul. Siap. Iya. Mudah-mudahan ini membuka mata banyak orang untuk bisa swasembada pangan per rumah gitu ya Pak. Amin. Ini kita terus dorong terus nih sama Pak Jimul nih. Iya. Dan kita dorong di Indonesia Timur juga nih Pak Irfan, mohon doanya. Oke. Sekarang lagi fokus buat teman-teman Indonesia Timur gitu ya? Betul, agar ketersediaan protein hewani khususnya telur ayam, ayam potong itu bisa juga dirasakan oleh saudara kita di sana dan dengan harga yang affordable gitu. Iya. Gak perlu beli, bahkan bisa menghasilkan ekonomi meningkat juga ya Pak? Betul. Siap. Betul Pak Irfan. Luar biasa. Iya, siap kalau begitu. Agung sehat terus ya. Terima kasih ya. Saling memberikan semangat semuanya. Siap, selalu semangat, sehat selalu kita. Oke. Ya. Thank you Bapak. Ya, ini Pak Mul nih. Ya. Siap, sebentar lagi OTW. Ya, Assalamualaikum. Salam. Tuh, ini udah skala, ini dari pemerintah juga sangat diperhatikan. Jadi terima kasih loh udah Hakim Su menjadi salah satu tempat untuk memberikan informasi dan edukasi untuk banyak orang. Ya, oke. Saya sambil ibadah ya ini. Itu betul sekali. Ilmunya bermanfaat terus ya Pak Mul ya. Terima kasih Pak Mul. Iya. Pak, yang terakhir nih Pak. Apa? Telur dulu atau ayam dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Itu plesetan sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada ayam, nggak ada telur. Ya kan? Kalau misalnya kita mau ada ayam, berarti sumbernya telurnya dari mana? Ini PR yang belum terpecahkan. Ayo tulis di komentar. Ayam dulu, telur dulu ya. Assalamualaikum.